Ya, pemirsa, kembali di Breaking News. Retret kepala daerah, ratusan kepala daerah terpilih pemirsa langsung dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dan langsung saja pemirsa, kita kembali menuju ke Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Akmil, di mana sejumlah ratusan kepala daerah ini akan segera memasuki ruang Sudirman untuk menuju atau jelang pembukaan dari retret yang dimulai di hari kedua pada hari ini pemirsa. Dan uniknya lagi pemirsa, ratusan kepala daerah terpilih yang mengikuti retret atau pembekalan pada hari ini juga tidak didampingi oleh ajudan saat pelaksanaan retret di Akademi Militer. Dan larangan ini pun dibuat karena kapasitas lokasi retret yang terbatas dan juga untuk menjunjung tinggi kedisiplinan dan untuk menumbuhkan rasa kepemimpinan mereka pemirsa untuk dapat memimpin wilayahnya masing-masing nanti ke depannya. Iya, tapi KTP gue udah ini sekarang Jakarta. Dan bahkan tadi pagi pemirsa sebelumnya, ini senam pagi juga sudah dimulai sejak pukul 5.30, di mana mereka, ratus kepala daerah ini telah bangun sejak pukul 5 pagi, kemudian dilanjutkan senam pagi pukul 5.30, adanya apel yang dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya, dan segera sesaat lagi akan dilakukan pembukaan dari retret kepala daerah dengan materi pertama hari ini ada Lemhanas. Ia akan disampaikan langsung oleh Kementerian Pertahanan. Kota pernah coba, Pak. Kurangin ini pasti lagi nebak. Betul. Sejumlah materi pemirsa akan mereka terima pada hari ini. Tidak hanya Lemhanas, hukum politik dan stabilitas keamanan daerah juga akan mereka terima pemirsa, melalui dari aspek hukum dan politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sementara juga manajemen perubahan inovasi kepemimpinan dan juga penguatan kapasitas dan keterampilan kepemimpinan. Tidak hanya dari kementerian yang akan mengisi atau menjadi narasumber untuk memberikan materi, nantinya juga dalam satu materi rencanakan adalah manajemen perubahan pemirsa. Nanti akan disampaikan juga oleh Profesor Renat Kasali yang akan memberikan pembekalan mengenai manajemen perubahan dan inovasi. Dan jika di layar sebelah kanan Anda pemirsa, ini adalah visual pukul 5.30 pagi tadi, di mana agenda pertama ini dibuka dengan kegiatan senam bersama, dan bahkan hadir dalam kegiatan senam bersama ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bersama juga Wamendagri Bima Arya. Dan senam pagi ini merupakan agenda awal bagi para kepala daerah sebelum mengikuti pemaparan berbagai materi retret yang sesaat lagi akan disampaikan. Tidak hanya berolahraga pemirsa, retret ini juga dimanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog sesama kepala daerah. Dan kembali pemirsa, kita akan menyaparkan kami Kevin Pakan yang saat ini memang sudah berada di lapangan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah kembali. Selamat pagi Kevin. Ada informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan di saat ini? Sekarang kegiatan seperti apa yang sedang berjalan? Ya, Pram dan pemirsa, saya akan menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda. Untuk saat ini memang masih
dilakukan proses masuk begitu ya dari para kepala daerah yang akan mengikuti pembukaan dari kepala daerah yang akan langsung dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kalau dilihat memang di sini penjagaan dari pihak TNI Angkatan Darat, dari Akademi Militer tepatnya, ini mereka senantiasa untuk mengatur agar masuk dari lapangan apel menuju ke ruangan Sudirman atau tempat pembukaannya. Pembekalan ini dapat berlangsung dengan baik. Dan saya akan kembali mengajak Anda, para dan pemirsa, untuk mencari kembali dan bertanya-tanya kepada pihak kepala daerah seperti apa pengalamannya dan juga bagaimana tanggapannya terkait dengan pembekalan di Akademi Militer. Saat ini sudah ada bersama kami, ada Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Ibu Khofifah, selamat pagi. Ibu Khofifah, izin kita wawancara dengan Aini sebentar, Bu. Bagaimana, Bu, persiapannya menjelang pembekalan ini, Bu? Kita melihat sebagai bagian dari penguatan kita semua. Jadi materi-materi yang saya dengar akan disampaikan 40 narasumber, mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan pengetahuan, jaringan, dan tentu perspektif ya bagi semua peserta yang multi retreat ini. Bu, kira-kira apa yang menjadi titik utama terutama dari Jawa Timur pada saat pembekalan ini, Bu? Isu-isu apa yang akan kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut? Ya, yang saya sempat mendiskusikan dengan beberapa kawan gubernur adalah bahwa gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ini perlu ada kejelasan. Harus di breakdown lebih detail sehingga perpanjangan tangan pemerintah pusat yang akan dilakukan oleh gubernur ini bisa kami kerjakan sebaik mungkin. Itu yang rasanya belum terjawab ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan penjelasan di forum ini. Bu, terkait dengan hari ini juga terkait dengan Asta Cita kedua terkait pertahanan. Mungkin apa yang bisa dikulik lebih dalam, Bu, terkait materi ini? Ya, kita harus melakukan mitigasi secara lebih dini dan itu tidak boleh underestimate terhadap dinamika yang berkembang di lini terkecil pun. Oleh karena itu sistem hankam rata sesungguhnya. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu menjadi penting. Masing-masing harus membangun family resilient, ketahanan keluarga. Dari ketahanan keluarga lalu entitas yang berketahanan, kemudian daerah dan nasional yang juga memiliki ketahanan. Jadi kalau TANAS ketahanan nasional menurut saya harus dimulai dari family resilient, dari ketahanan keluarga ya. Ibu Khofifah, izin, Bu, ini juga terkait materi sumber daya manusia. Tentunya juga Jawa Timur ada program dari Ibu Khofifah untuk bisa mengembangkan SDM yang ada. Mungkin seperti apa, Bu, ini terkait materi ini? Ya, Jawa Timur ini memiliki concern untuk pendidikan formal. Jadi SMA di Jawa Timur, SMK di Jawa Timur sudah 5 tahun berturut-turut tertinggi diterima perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes. Itu menurut saya kualitas yang cukup terukur dan itu harus kita tingkatkan. Dan kemudian Jawa Timur ini memiliki 6.800 pesantren yang santrinya di atas 500 orang. Maka kita memberikan beasiswa. Dulu zaman Pak Imam, Pak D itu S1, sekarang kita mengembangkan S2 dan S3. Ini menjadi penting bahwa menyambut Indonesia Emas 2045, kualitas SDM adalah sesuatu yang secara serius harus kita siapkan. Apalagi kita ingin menjadi gerbang baru Nusantara. Makasih ya, makasih. Ibu Khofifah, terima kasih, Bu. Selamat menjalankan pembekalan, Bu. Ya, memang sampai dengan saat ini kalau Anda melihat di layar kaca, ini para kepala daerah yang memang secara urut-urut gitu ya, secara urutan masuk secara kompi dan juga peletonnya masuk ke ruang Sudirman. Yang juga kalau dilihat di layar kaca saat ini kami memantau juga diterima begitu atau mengucapkan selamat dari Menteri Dalam Negeri yang juga turut didampingi oleh Wamendagri kepada seluruh kepala daerah yang akan mengikuti pembukaan di ruang Sudirman di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Saya akan menunjukkan kepada Anda, berikut merupakan ruangan atau aula besar begitu, ruang Sudirman yang akan menjadi tempat dari para kepala daerah
ini akan mengikuti pembukaan yang langsung dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kalau dilihat di meja-meja yang telah disusun rapi begitu, ada alat tulis, ada catatan buku yang bisa digunakan oleh para kepala daerah ini untuk mencatat hal-hal penting sekiranya selama mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang. Kemudian makan dilaksanakan secara terbimbing. Ya Reza, ya Pram, maksud saya, tadi saya juga sempat melihat ke dalam kamar atau tenda dari para kepala daerah ini, namun sayangnya saya tidak atau kami tidak diperkenankan untuk meliput lebih jauh di dalam tenda. Namun kalau saya bisa jelaskan, memang cukup aman untuk tempat atau tenda yang digunakan para kepala daerah ini, yang mana masing-masing tenda ini ada yang 2 tempat tidur, ada yang 3-4. Ini informasinya kalau 3-4 diperuntukkan untuk wali kota dan juga bupati, dan untuk gubernur ini 1-2 tempat tidur. Dan memang Pram, kami tidak diperkenankan lebih lama lagi untuk bisa mengambil visual atau gambar di dalam ruang sidang ini, karena memang nantinya pada saat pembukaan lebih lanjut begitu, kami dipersilakan untuk kembali ke tempat media center karena tidak boleh mengikuti sampai dengan selesai. Namun kami hanya bisa memonitor jalannya pembukaan dari pembekalan kepala daerah ini. Diinformasikan kembali sampai dengan saat ini, Pram dan pemirsa, ada sebanyak 448 kepala daerah yang mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Namun kalau dilihat secara registrasi atau yang terdaftar sebenarnya, ini ada sebanyak 503. Namun ada sekitar 47 kepala daerah yang tidak hadir dengan tidak adanya kabar sama sekali. Maka kemarin dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa menghimbau dan meminta kepada kepala daerah tersebut untuk bisa mengirimkan perwakilan, baik dari wakil kepala daerah maupun dari sekretaris daerahnya. Karena dianggap bahwa pembekalan dari kepala daerah ini merupakan suatu hal yang penting, bahkan sangat penting untuk menjadi langkah awal para kepala daerah ini melangkah lebih jauh untuk memimpin daerahnya masing-masing. Tentunya kami akan terus menanti dan memantau begitu Pram dan pemirsa bagaimana jalannya pembukaan dari pembekalan kepala daerah sampai nantinya sampai di hari terakhir 1 pekan ke depan di tanggal 28 Februari 2025. Ya, sementara itu Pram yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Anda. Ya, Kevin, jika tadi Ibu Khofifah mengatakan ada sekitar 40 narasumber di sana, apakah nantinya pembekalan juga akan dilakukan di ruang Sudirman seperti yang Anda melaporkan saat ini atau di tempat lainnya, rekan Kevin? Iya, memang benar sekali dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa untuk pembekalan kepala daerah pada saat ini cukup berbeda dengan pembekalan kepala daerah dari Kabinet Merah Putih yang berlangsung beberapa waktu lalu. Yang mana Bima Arya menyampaikan bahwa untuk pembekalan kepala daerah ini tidak adanya trekking Lembah Tidar,
Izin Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Akan oleh para kepala daerah ini, namun berdasarkan pengamatan kami, hanya ada di ruang Sudirman saja yang kami melihat ada kursi-kursi yang sudah tertata dengan rapi dan juga ada alat tulis serta buku yang bisa digunakan oleh para kepala daerah dalam melakukan pembekalan. Dan memang sampai dengan saat ini kami juga terus memantau bagaimana proses atau jalannya pembekalan kepala daerah saat ini. Pram, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, rekan Kevin, kita tahan dulu sebentar. Rekan Kevin melaporkan langsung dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih dan kami akan segera menghubungi Anda sesaat lagi. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kembali di Breaking News. Pemirsa, sebanyak 448 kepala daerah dari total 503 kepala daerah hadir dalam retret kepala daerah di Akademi Militer atau Akmil Magelang. Sementara pemirsa, ada sebanyak 47 kepala daerah absen tanpa keterangan serta 6 kepala daerah lainnya izin sakit hingga keperluan keluarga. Ya, pemirsa, pihak panitia juga terus berupaya untuk menghubungi sejumlah kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan tersebut. Lantas kegiatan retret ini sangat penting lantaran mengingat materi yang disampaikan dalam kegiatan ini berkaitan dengan sinkronisasi program pemerintah pusat dan juga daerah serta materi-materi lainnya. Bahkan pemirsa, Wamendagri Bima Arya juga mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Di mana belasan kepala daerah yang tengah kurang fit ini mengenakan gelang berwarna merah sebagai tanda atau simbol serta diberi dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Retret ini pemirsa akan berlangsung selama sepekan mulai dari kemarin 21 hingga 28 Februari 2025 pemirsa. Ya pemirsa, ini adalah situasi tadi sebelumnya sebelum ratusan kepala daerah sebanyak 448 memasuki ruang Sudirman untuk mengikuti pembukaan pemirsa, pembukaan retret di hari kedua hari ini. Dan nantinya mereka akan menerima sejumlah materi pendalaman, pembahasan. Di mana sebelumnya juga senam pagi telah mereka lakukan, kemudian apel dan materi pertama nanti akan disampaikan mengenai Lemhanas yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan. Di mana jadwal hari kedua hari ini pemirsa, sejumlah materi akan diperkenalkan oleh para peserta. Dan nanti setelah pembukaan di dalam ruang Sudirman yang dilakukan secara tertutup, dilanjutkan dengan pengarahan program dan ceramah geopolitik. Khusus ceramah tentang geopolitik ini akan diisi oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, Aceh Hasan Syazili. Kemudian dilanjutkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dengan pokok pembahasan Asta Cita dan Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia yang akan disampaikan dan diterima oleh 448 kepala daerah terpilih yang hari ini tengah berada di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan sejumlah pesan atau kesan dari sejumlah kepala daerah pemirsa yang tadi pagi sempat diwawancari oleh rekan kami Kevin Pakan untuk mengikuti pembekalan di hari kedua di Magelang, Jawa Tengah. Berikut ini pemirsa. Bagaimana Bu persiapannya menjelang pembekalan ini Bu? Kita melihat sebagai bagian dari penguatan kita semua
Jadi materi-materi yang saya dengar akan disampaikan 40 narasumber, mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan pengetahuan jaringan dan tentu perspektif ya bagi semua peserta yang multi retreat ini. Bu, kira-kira apa yang menjadi titik utama terutama dari Jawa Timur pada saat pembekalan ini, Bu? Isu-isu apa yang akan kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut? Ya, yang saya sempat mendiskusikan dengan beberapa kawan gubernur adalah bahwa gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ini perlu ada kejelasan. Harus di breakdown lebih detail sehingga perpanjangan tangan pemerintah pusat yang akan dilakukan oleh gubernur ini bisa kami kerjakan sebaik mungkin. Itu yang rasanya belum terjawab ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan penjelasan di forum ini. Bu, terkait dengan hari ini juga terkait dengan Asta Cita kedua terkait pertahanan, mungkin apa yang bisa dikulik lebih dalam, Bu, terkait materi ini? Ya, kita harus melakukan mitigasi secara lebih dini dan itu tidak boleh underestimate terhadap dinamika yang berkembang di lini terkecil pun. Oleh karena itu sistem hankam rata sesungguhnya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu menjadi penting. Masing-masing harus membangun family resilient, ketahanan keluarga. Dari ketahanan keluarga lalu entitas yang berketahanan, kemudian daerah dan nasional yang juga memiliki ketahanan. Jadi kalau TANAS ketahanan nasional menurut saya harus dimulai dari family resilient, dari ketahanan keluarga ya. Ibu Kofifa izin, Bu, ini juga terkait materi sumber daya manusia. Tentunya juga Jawa Timur ada program dari Ibu Kofifa untuk bisa mengembangkan SDM yang ada. Mungkin seperti apa, Bu, ini terkait materi ini? Ya, Jawa Timur ini memiliki concern untuk pendidikan formal. Jadi SMA di Jawa Timur, SMK di Jawa Timur sudah 5 tahun berturut-turut tertinggi diterima perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes. Itu menurut saya kualitas yang cukup terukur dan itu harus kita tingkatkan. Dan kemudian Jawa Timur ini memiliki 6.800 pesantren yang santrinya di atas 500 orang. Maka kita memberikan beasiswa, dulu zaman Pak Imam, Pak D itu S1, sekarang kita mengembangkan S2 dan S3. Ini menjadi penting bahwa menyambut Indonesia Emas 2045, kualitas SDM adalah sesuatu yang secara serius harus kita siapkan. Apalagi kita ingin... Persiapannya gimana, Pak? Sedikit, Pak. Apa? Persiapannya gimana menjelang pembekalan ini? Ya, udah persiapan, ada buku, pulpen untuk kita catat nanti. Tadi olahraga aman, Pak? Aman. Aman ya. Bangun jam berapa tadi, Pak? Jam 5 tadi ya. Pak, ini memang sengaja diberikan baju PDL Satpol PP atau seperti apa, Pak? Dia memang diarahkan untuk menggunakan baju ini. Kalau untuk hari-hari berikutnya ada pakaian dinas yang lain atau seperti apa? Ada. Setiap hari ada di infoin nanti bajunya menggunakan baju apa. Pak Bobi, harapannya terakhir, Pak, di dalam pembekalan ini seperti apa? Ya, mudah-mudahan nanti materi yang kita dapatkan bisa kita pelajari dengan baik sehingga nanti bisa kita aplikasikan ke daerah masing-masing. Kalau khusus di Sumatera Utara, kira-kira seperti apa yang kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut dari pembekalan ini? Ya, banyak sebenarnya ya. Kolaborasinya baik nanti dari pemerintah pusat ke Provinsi Sumatera Utara juga tadi di sini nanti bisa banyak juga kolaborasi sama antar daerah. Selamat pagi, Bu Shirley. Bagaimana, Bu, persiapannya, Bu, menjelang pembukaan dari Menteri Dalam Negeri pada saat ini seperti apa, Bu? Tadi pagi kita sudah mulai dengan senam pagi, mulai jam 5.30 sampai dengan jam 6. Kemudian break jam 7.30 kita mulai apel di sini untuk menuju ke ruang Sudirman untuk mendapat materi pertama. Baik. Bu Shirley, kalau melihat tadi sempat juga olahraga begitu ya, dan juga apel pagi tadi, seperti apa, Bu? Mungkin kesan-pesannya seperti apa? Seru banget, pemandangan dari pagi sangat indah, ada sunrise di sebelah sana, udaranya pun sangat sejuk tadi pagi, menyenangkan. Ini tentunya pengalaman pertama Ibu Shirley, nampaknya. Iya. Bu, ini kan juga menjadi salah satu poin penting yang nanti akan dibahas dalam pemberian pembekalan pada hari ini, terkait juga Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Asta Cita kedua, terkait dengan ketahanan dan juga pertahanan. Tanggapannya seperti apa? Persiapannya juga seperti apa? Saya siap untuk belajar. Pemberi materi hari ini Gubernur Lemanas dan ada Menteri Pertahanan.
Untuk itu kami ada di sini untuk belajar sehingga pemahaman kami benar dan inline dengan RPJMN dan Asacita dari Presiden Prabowo. Kalau dari Bu Syari sendiri, harapannya ke depan masih cukup panjang, sekitar ada 1 pekan ke depan. Apa yang perlu dilakukan, terutama bagi para kepala daerah ini? Bersilaturahmi, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, karena ke depan kami akan baik apabila kami bisa saling bersinergi dan berkolaborasi, karena ini sangat jarang terkumpul kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Ini suatu hal yang sangat prestis, kami bisa berkenalan dan bersilaturahmi dan Ya pemirsa, itulah dia tadi memasuki hari kedua retret kepala daerah pemirsa di Magelang, Jawa Tengah, di mana sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah, dan ini juga selain diskusi dan juga pemaparan sejumlah kebijakan pemirsa, kegiatan ini juga diisi berbagai aktivitas yang mendorong kebersamaan para peserta pemirsa. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini pemirsa, saya Pram Senjaya undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.